saya harus bangun mereka. Sumber daya manusianya saya harus bangun mereka. Wah. Caranya dengan saya datang ke sini, itu yang saya buat nih sekarang. Bangun. Beliau sangat amat cinta dengan Indonesia. Cuma tak ada istri orang Indonesia. Tahu nggak? Dari hampir semua Malaysia, ya kan? Habis bawa ijazah di sini, bawa juga istri dari sini. Ya, seharusnya dapat ijazah nikah ya. Oke, lanjut. Salam Coach. Malam ini kita berada di Hotel Ibis Sunter. Kebetulan ada tamu undangan kita, bukan tamu undangan ya. Salah satu alumni kita dari mancanegara, mancanegara dari Malaysia. Yang kita ketahui AIP dari pertama kali berdiri itu sudah menerima taruna dari beberapa negara seperti Tanzania, Malaysia, dan pernah satu kali Bangladesh. Nah, kali ini kita mengundang salah seorang tamu dari Malaysia, angkatan 22, nanti kita sebutkan namanya. Beliau ini adalah dari jurusan teknik, masuk tahun 79, lulus tahun 83. Ya, kebetulan saya pernah kumpul satu asrama juga pada saat beliau jadi senior saya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung perkenalkan langsung aja dengan Bapak M. Taufik. Silakan. Terima kasih. Salam satu KIP. Oke. Apa kabar, Nir? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini dalam rangka apa nih kira-kira kita ada kunjungan ke Jakarta? Kebetulan saya memang ada beberapa bulan belakangan ini banyak dengan Captain Gandhi dalam kerjasama ya. Dan tujuan saya kali ini ke Jakarta untuk membuat satu program training untuk laut-laut. Kami melakukan training namanya maritime training program ya. Jadi khususnya untuk program yang non STCW, tapi sangat dibutuhkan pada industri kapal darat internasional. Ini sudah rutin selalu dilakukan setiap kali apa ini baru perdana mengadakan training dengan PT Telanusa? Sebenarnya ini adalah lanjutan daripada beberapa siri saya banyak mengunjungi kepada skip, kemudian di Semarang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Sorong, Kota di Makassar, Borongbong, dan juga di Manado. Kami membuat sesi-sesi kuliah umum dan juga beberapa forum Di beberapa kampus-kampus pelayaran ya? mengangkut hal pelayaran. Diundang atau diundang ya? Oke. Karena saya apa hubungannya kok Malaysia, Indonesia mengundang? Apakah memang ada kerjasama sebelumnya dengan institusi pendidikan tersebut? Itu pertanyaan yang mungkin orang akan tanya, kenapa mereka mengundang saya dan kenapa saya mau ke sini. Pertamanya saya berani mengusahakan managing kapal, perusahaan perkapalannya. Dan 98% daripada kru kami adalah orang-orang Indonesia. Oh, I see. Oke. Jadi bagi saya memang tanggung jawab saya sebagai perusahaan untuk memberi nama diri. Baik, dan sebentar senior ya. Jadi senior Taufik ini adalah dari angkatan 22 jurusan mesin. Jadi nanti kita lanjut lagi lebih dalam. Gimana sih ceritanya dulu ya? Kita tamu yang berikutnya yang nggak kalah penting, bukan kalah penting, penting sekali karena ini bahaya soalnya. Angkatan 51, Kapten Gandhi dari Telanusa. Siap. Saya perkenalkan. Terima kasih. Bro, Gimana kabar? Semangat selalu. Salam Pops CIP. dari keberapa ini ngadain? Kita sudah hari keempat. Hari keempat ya? Iya. Wah, lumayan budget ya.
kita ikhtiarkan, terus melangkah dan tetap semangat. Bukan, maksudnya marketingnya itu untuk ya ini sekarang sebagian besar pesertanya dari mana? Kebetulan kita kebanyakan dari Malaysia dan kemarin ada dari Singapura sama Myanmar. Oh iya. Satu ya dari Myanmar kemarin ya. Wah, keren. Dan di Indonesia juga banyak juga dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang Hebat marketingnya nih. Enggak, saya pikir hanya untuk company di Indonesia aja Anda. Saya baca juga materi yang Anda buat itu ada beberapa materi. Saya baru tadi saya dapat dari pertama ya tentang SERI, SIRE ya, saya, kemudian trading juga ada ya. Kemudian ISPS, ada beberapa di saya baca juga. Wah, menarik ya. Kira-kira gimana cara Anda tuh untuk merangkul peserta ini? Apakah memang sebelumnya sudah punya pengalaman untuk mengadakan training seperti semacam ini? Kalau kita training, kita kerjasama dengan Mi Maritim, Ya. Mi Maritim Service, kita mengundang dari IR Class, dan kebetulan pembicara Mr. Amit Banagar, beliau adalah salah satu ISPS, Vice Consultant dari FIFA World Cup kemarin. Ya sekarang, Ya. silakan jualan apa aja sih dari training yang Anda tawarkan tuh? Untuk saat ini memang kita bersama dengan IR Class dan kita memang dari Telanusa dan Mi Maritim juga bersama-sama membangun dunia pendidikan terutama di kelautan ya, dan knowledge untuk para pelaut saat ini yang memang banyak sekali perubahan-perubahan. Oke. Jadi terutama saat ini kan kita ada internal auditor HSM, SPS, MLC. Oke. Yang kita undang untuk pembicaranya itu dari Mr. Amit Banagar dari Air Academy, dan beliau adalah konsultan untuk FIFA World Cup di Qatar kemarin. Wih, gila keren. Dan untuk materi hari ini sangat menarik, itu di Maritime Risk Assessment dan besok ada Maritime Investigation, dan untuk pembicaranya langsung dari Ajax. Beliau Mr. Krisanu, dia adalah recognized auditor from Ajax. Oke. Wah, sukses juga ya. Jadi kolaborasi kita dengan Maritime, baik di bidang IT, di bidang pendidikan. Kemarin juga Pak Taufik, beliau menjadi speaker, pembicara di Poltek Sulut untuk kegiatan seminar internasional. Di, kalau nggak salah temanya Green Energy. Green Energy. Ya. Jadi, karena beliau di bidang tanker dan saat kemarin kami ditunjuk sebagai dari Kementerian Perhubungan untuk mewakili Malaysia Maritime Week, dan temanya juga Green Energy. Jadi kita sangat mendukung lah untuk kegiatan ini. Dan di diklat yang sekarang, ya, yang kita adakan sekarang memang ini adalah comply untuk SIRE 2.0. SIRE 2.0. Dan di mana sekarang kita SIRE 2.0 mungkin rencana bulan depan, ya Pak Taufik ya. Kita akan langsung dengan praktisi dan ahlinya. Kayaknya Saudara Taufik memang spesialis dari masalah SIRE itu ya. Is very expert. Saya memang saya dari permulanya itu dia. berlari kepada saya di Polbiro, memang saya ikuti, dan saya adalah bekas saya inspektor. Itu dia. Jadi sebagai dari perusahaan perkapalan, dan juga saya pernah menjadi saya inspektor, dan saya pernah kerja dengan oil majors. Ya. Jadi dengan adanya pengalaman itu kita mampu untuk memberikan. Oke, Nior, ini kok sampai terjun di oil company yang khususnya bergerak dalam bidang kapal-kapal tanker. Dulu waktu cadet di kapal apa dulu? Jadi MISC. Jauh sekali bedanya. Jadi gimana ceritanya? Nah, saya mau tanya, kan setelah dari Malaysia waktu lulus sekolah menengah, pasti kan ada penawaran dari kerajaan untuk scholarship kan? Kok bisa nyasar KI itu gimana ceritanya?
Oke, kami dulu diseleksi di Malaysia Iya. dan dibiayai oleh tapi diberi beasiswa Beasiswa, yes. untuk melanjutkan pelajaran. Karena di Malaysia waktu itu tidak ada lagi sekolah maritim, Tidak ada apa? belum ada lagi. Belum Belum ada. ada. Alam tahun berapa itu? Alam kemudian. Kemudian ya, oke. Jadi saya diantar ke sini dan saya pun tidak tahu IP itu kan. Tahu-tahunya saya ini IP diantar. Ada nggak kira-kira saudara, ayah, atau kawan yang dari pelayaran atau pelaut? Tidak ada sama sekali. Jadi memang untung-untungan aja. Yang penting keluar negeri kan? Itu waktu itu kita pun tidak tahu apa yang ke depan. Apa benda? Karena kan kami bukan dari keluarga orang. Selalunya orang yang dibagi beasiswa ini dari golongan kurang. Yang kurang apa yang memang smart atau pinter? Ya, Wisman. Ya, di Wisman, sehingga bisa dipilih lah. Ya pokoknya terpilih ya daripada beberapa. Smart sama smart beda nih. Dari Malaysia smart, masuk IP smart. Smart. Itu beda lagi, ya kan? Seperti ini. Ini smart nih. Jago dia. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ceritanya diterima lah ya. Sekitar ada, kalau saya nggak salah ingat, ada 10 orang taruna dari Malaysia yang angkatan 22 ya. Yes, betul. Terus 1 orang nggak tahan kan? Nah, pulang, kabur. Karena begitu lihat. Mental kecil. Jadi impian sama kenyataan beda ya ketika masuk Ancol ya. Betul-betul mengerikan banget ya. Itu IP Ancol peninggalnya udah tapi tempatnya bagus ya Ner ya. Dia strategik ya daerahnya. Oke, pertama saya mau tanya ini. Pertama kali masuk nih, yang terima angkatan berapa nih? Yang terima saya waktu angkatan 21, karena angkatan 20 dia prola waktu. Oh, prola 21, tapi 21 sebentar ya? Saya itu sampai 1 tahun juga, 1 tahun. Hampir 1 tahun juga ya. 1 tahun juga. Setelah itu Raja Asrama, iya kan? Ya, asrama. Raja Asrama bukan di Asrama. Raja Asrama. Saya ingat tuh. Jadi begitu masuk memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan saat itu kan. Memang benar-benar kaget ya Nor ya. Kok sekolah kayak gini kan. Bersama dengan STB saat ini dia 4 tahun juga. Tapi nggak ada D4 dulu, dapatnya D3 ya. Oke nih, berarti 2 tahun di kampus ya. 3 tahun di kampus. 2 tahun pertama di 2 tahun pertama di kampus, kemudian prola 1 tahun, balik lagi 1 tahun lah ya. Oke, oh berarti ya. Oke, nah Indonesia-nya sekitar nostalgia. Jumping dong. Oh, jumping ya. Itu kan anak-anak biasa. Tapi saya dulu Ngaku aja kan. berapa belakang jumping itu ada, tapi saya enggak lah tiap hari jumping. Tahu Palasari kan? Palasari? Palasari? Ini saya ngomongkan dikit-dikit aja, tipis-tipis Sebenarnya aja. harus saya aja ini makan di roti bakar Palasari. Palasari, ya. Iya, saya masih sering ke sana. Oh, Walaupun bukan. Nah, itu sobat sejarah juga. Ya. Sejarah masih susah. Oke, Ner. Jadi dari animasi, kemudian anggap lewatlah masa di kampus di wisuda. Kalau udah scholarship itu bukan government atau kerajaan yang menempatkan, kita cari sendiri atau gimana? Oke, apabila saya lulus pulang ke Malaysia, kita dikasih beberapa offer untuk kerja oleh pemerintah. Oh, gitu. Oke. Tapi saya waktu itu menolak. Karena kan Boleh? boleh menolak. Karena waktu itu karena lokasinya saya nggak cocok bagi saya, dan juga mungkin bidang itu contohnya kan. Jadi nggak ditawarkan untuk Nggak bisa bukan terus belayar ya. terus belajar ya? Oh, Saya dulu waktu lulus, habis lulus saya ditawarkan kerja di darat. di apa kalau di sini di Departemen Perhubungan Laut seperti kayak gitu atau? Yes, betul. Di Departemen Pura Laut, di pelabuhan, Oke. ke dok. Plat merah berarti pegawai negeri. Kita pegawai negeri, tapi kita Oh ya, swasta. swasta juga ya. Tidak, Oke. Beda ya. tapi akhirnya saya menolak, dan karena atau saking kuatnya tarikan muka laut itu, jadi saya kembali ke laut. Ngelamar lah ceritanya. Tapi kebetulan ngelamar udah ketahuan nih Petronas punya masa depan yang
Nah, waktu itu Petronas belum mana, saya pada waktu dulu pertama, saya pernah melamar ke Petronas karena kita waktu itu tidak ada pengalaman, ya, pengalaman kadetnya. Oh, jadi kembali lagi ke MIC Jadi ya? saya ke MIC. Oke. Di MIC belajar dengan kapal MIC sampai saya dapat MKC. Oh, bolak-balik lagi ngambil ijazah Yes, ini ke Jakarta Saya ya? ambil MKC saya di sini. Masih di Kebayoran ya, kalau nggak salah ya? Nah, kalau saya dulu lesnya di Kutik, ya. Itu di sana ya? Ya, Oke. di Bayoran. Bolak-balik kan. Berapa lama. Oke. Akhirnya lulus MKC, kemudian saya kembali jadi engineer. Masih di MIC? Di MIC. Sampai C, waktu dapat C itu masih di MIC? Iya. Oh, baru setelah itu baru lah, setelah C baru ke arah Petronas ya? Bila saya Oke. ada peluang ke Petronas, makanya saya ke Petronas. Dan akhirnya saya kerja di Petronas selama 25 tahun sampai pensiun. Wah, oke. Ini saya bacakan ya, karirnya beliau di Petronas nih. Mulai dari mana nih kita? Banyak sekali nih. Serem sekali nih. Marine Safety, ya, di Petronasnya. Kemudian Senior Marine Executive, Operation Engineering Department. Kemudian Senior Maritime Inspector, Petronas Maritime, Petronas lagi. Manager Ship Training, Head Maritime and Assurance juga ya, Petronas juga. Senior Manager di Petronas, kemudian Principal Technical Professional Petronas, Marine Advisor, dan hampir-hampir Petronas Anda beli juga nih kalau kayak gini. Boleh lah. Bisa ini. Boleh lah. Bisa ya, oke. Nah sekarang beliau nih udah sebagai owner suatu perusahaan apa? Di Maritime. Maritime Owners, Managing Director sekaligus owners juga perusahaan. Berapa armadanya? Armadanya ada tanker. Kami kerana mengoperasikan yang jalan sekarang 10 kapal. Oke. Dan rencananya Februari ini saya akan dapat satu lagi yang kami baru bangun di China. Wow. Jadi saya akan dapat deliver dalam Februari, dan juga tahun depan saya akan ambil lagi 2 biji kapal chemical tanker. Tapi memang mereka ini dari Malaysia memang orang yang terpilih. Kalau kita kan pas-pasan masuk IP ya. Oke, Juga. ini menarik sekali bahwa dari hampir sebagian besar berkarya di Petronas sampai istilahnya masih ada hubungan dengan Petronas. Dia pun sudah Tidak ya, saya habis pensiun, tidak ada apa-apa hubungan lagi. Makanya ya, sekarang jadi saya bergerak sendiri. mungkin ada kerjasama. Tidak ada. Tidak ada ya. Selama saya pegang ship management dan operasi kapalnya, saya tidak ada apa-apa hubungan dengan Petronas. Oke, sekarang kita bicara tentang CAAIP. Ya, Jangan yang jelek-jelek nih. yes, Saya pengurus loh. jujur. Kita memang sekarang ada perubahannya agak drastis di CAIP. Hampir sebagian besar anggota kita aktif, betul. Jadi memang keren yang untuk periode ini. Nah, akhir-akhir ini ada kita mempunyai kendala, terutama orang mesin, kadet dan lulusan mesin. Gitu. Mereka punya skill tuh sangat menyedihkan ya. Yes. Apalagi pada saat di interview, mereka banyak yang fail. Rasa ketika kita diterima di STIP itu memang bahannya sudah bagus ya. Yeah. Bahannya sudah bagus. Jadi mungkin hanya tinggal sedikit apa yang kurang kira-kira. Menurut pandangannya, yang selama ini senior banyak juga menerima kru-kru dari Indonesia yang khususnya mungkin dari masih ada nggak dari STIP? Masih. Keren. Nah, kira-kira apa masukannya nih? Oke, terakhir kemarin saya ada ke STIP membuat interview untuk memilih ya lulusan-lulusan. Ada 40 orang yang datang waktu itu. Jadi saya interview 40 orang. Dari 40 orang itu yang betul-betul layak yang diterima 3 orang. Jadi 40 orang. Set. Oke, lanjut. Dan satu tuh karena courtesy ya, karena atas karena tidak ada wakil daripada tekniknya, mesinnya, maka saya ambil satu yang mesin itu yang bolehlah, hanya Ya enak sekali ya kalau pakai boleh lah. Nah. Kayaknya not comply ya. ya betul.
Sebenarnya di sini kan kelemahannya saya lihat itu kan. Oke. Ini yang paling penting, kelemahan. Kelemahan di sini ya. Ya. Mereka ini dulu mungkin belayar di kadet di atas kapal-kapal Indonesia. Oke. Dan kapal-kapal Indonesia itu tidak keluar daripada Indonesia. Hanya bermain di domestik. Itu hanya buat orang nautika atau untuk orang mesin. Sama juga. Sama aja. Oke. Jadi apabila saya harus menerima orang-orang yang siap untuk ke global ya, yang ke internasional. Pasti. Karena kan kalau mereka tidak bisa, nanti masalahnya ke perusahaan. Betul. Jadi seleksinya memang betul-betul kan saya mencari orang yang betul-betul bisa membawa ke sana. Masalah bahasa Inggris gimana? Masalah bahasa Inggris pertama. Kemudian dari segi banyak peraturan-peraturan ataupun requirement daripada internasional yang kurang dari mereka. Karena kan mereka banyak di domestik. Kalian pun tahu kan kapal Indonesia berada di domestik kan banyak sekali dia punya apa? Bukannya domestik itu kalau saya rasa dulu zaman-zaman kita mereka sering overhaul loh. No, ini bukan masalah overhaul. Masalah kerja saya rasa tidak masalah. Oke. Masalahnya untuk mengetahui apa kemauan internasional, contohnya macam kalau kita mau kapal kita diterima di Shell, di ExxonMobil, di BP, di perusahaan-perusahaan oil majors yang besar, kita harus mengetahui apa kemauan mereka. Kita bisa dapat mengendalikan mereka. Kalau orang-orang ini tidak bisa menguasai itu, maka kapal itu tidak akan diterima. Impact ini besar sekali. Kira-kira salahnya gimana? Hah? Di sana atau sini ya Mas? Ini agak ragu-ragu mengumumkan. Tapi ya, to the point aja, ini buat masukan buat STP ya. Ini langsung nggak pakai di setting, itu langsung dari Malaysia sendiri yang memang menerima kru-kru kadet enggak ya? Kadet saya terima juga. Kadet ya sampai perwiranya, dan banyak masukan kekurangan-kekurangan yang setidaknya memang harus menjadi bahan perhatian juga. Ya, lebih. Ada kira-kira jalan keluar nih? Jalan keluar tuh, makanya sarannya karena saya mengharapkan banyak kru-kru perwira, engineer dan kru dari Indonesia yang saya bilang tadi 98% ada orang Indonesia. Saya harus bangun mereka. Sumber daya manusia ini saya harus bangun mereka. Wah. Caranya dengan saya datang ke sini, itu yang saya buat ini sekarang. Wah, keren loh. Jadi kenapa kok saya ajak Pak Taufik ke sini? Ya, betul. Membangun, beliau sangat amat cinta dengan Indonesia. Terutama sekolah sendiri. Cuma tak ada istri orang Indonesia. Tahu nggak? Dari hampir semua Malaysia, ya kan? Habis bawa ijazah di sini, bawa juga istri dari sini. Ya, seharusnya dapat ijazah nikah ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kemarin saya dengan beliau ke beberapa UPT di BPSM Berhubungan, Poltekpol Surabaya, ke Barombong, ke Sorong, dan ke Sulut, Sulawesi Utara, ke Semarang juga. Ya, tujuannya juga ini loh, orang Indonesia. Kan di STIP ya, pada saat itu memang masih belum kondusif ya, waktu itu. Jadi kita jalan keliling ke beberapa UPT di Indonesia. Dan tujuannya adalah kita memang membangun SDM yang ada di Indonesia. Nah, membangunnya seperti apa? Setelah kita menjadi sharing knowledge di sana. Jadi kita ajarkan, kita kasih tahu apa sih yang memang harus kalian lakukan di kapal. Itu sudah kita bangun dalam bentuk kuliah umum. Iya, kuliah umum. Maaf ya, kan kita pernah jadi taruna ya. Iya. Kuliah umum tuh, kalau kita waktu jadi taruna, nggak masuk. Nah, Betul. itu yang di sini kemarin sangat amat menarik, antusias. Oh, menarik ya. Berarti kan pembawaannya ada interaksi. sangat amat interaktif. Betul, itu dia. Jadi kita memang sudah pembawaan kita seperti apa, itu semua kita sampaikan. Ya mungkin dari cara menyampaikan, kalau kita ngantuk kan pasti cara menyampaikannya kurang menarik. Nah, di sini kita sudah sharing semuanya, sangat amat antusias. Oke bro, menarik. Nanti kita gali lagi di podcast berikutnya. Ya. Soalnya ada juga, kita ada
kita kerja sendiri-sendiri secara antara alumni ya. Seperti saya dengan lilin tua, ya. Saya ambil 4 orang 5 orang kita poles. Ketimbang tidak melakukan apa-apa kan, kita poles. Buktinya mereka naik kapal bagus. Karena bahannya sudah bagus. Kita hanya tinggal memoles. Kita nggak ngajar dari awal lagi kan. Nah itu yang harus kita tinggal bagaimana STIP melihat nggak abang-abangnya atau senior-seniornya mempunyai niat yang baik. Itu yang paling penting. Ya. Jadi gini ya. Kedatangan senior ke sini memang benar-benar salah satunya memang ya karena memang ini adalah rumah kedua juga kan ya Jakarta sini yang saya juga dengar ada kerjasama dengan Kapten Gandhi juga memang saya bolehlah uang jalan ya kan tapi memberikan juga jalan ini yang paling penting. Memang kita harus merangkul ini orang-orang yang pintar loh ya kan. Oke, saya rasa gitu aja. Mungkin ada pesan terakhir untuk CIP atau kawan-kawan yang lain, silakan ya. Pesan saya satu lagi kan, itu mungkin ada adik-adik kita yang masih lagi berkecimpung di laut. Cobalah anak buka minda dan terus meningkatkan skill kalian mengetahui tentang apa perkembangan internasional. Yang itu sekarang ini akan membawa kita lebih ke peringkat yang lebih tinggi. Kayak main bola, betul. Kita main bola juga kan? Ya. Nah, kita main bola, masa kita main bola di liga kampung terus ya harusnya kita mau dia internasional. Makanya sekarang kita ke sana. Saya pemain bola, dia pemain bola juga dulu. Ya. Masih ingat kan? Oke. Jadi kira-kira lebih ya ada masukan dari senior Covid angkatan 22 Malaysia. Mungkin nggak tuangkan di sini, tapi berikutnya nanti akan kita potong lagi mereka untuk podcast yang lebih mendalam lagi. Demikian podcast kali ini kita akhiri. Sama-sama kita dari salam terus. Oke. Makasih bro.